Ada penurunan signifikan dari kaum petani kita, anak muda jarang atau enggan masuk ke sektor pertanian, sementara para petani yang masih aktif adalah mereka-mereka yang sudah senior, yang sudah berumur. Jadi, ini adalah ancaman besar terhadap sustainability, supply dari kebutuhan pokok kita jika anak-anak muda tidak masuk di sektor pertanian. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, seorang kawan lama datang ke rumah dan bertanya, siapa seharusnya yang kita pilih di Pilpres 2024 ini? Sebelum Bang Kica menjawab siapa sebaiknya yang kita pilih, Bang Kica ingin kita berdiskusi dulu, berkicau dulu soal seberapa penting sih pemilu, seberapa penting sih seleksi kepemimpinan nasional ini terhadap kehidupan kita. Teman-teman yang berbahagia, menurut Bang Kica, soal pemimpin nasional, baik itu di level eksekutif, presiden, maupun di level legislatif, DPR, DPD, itu sangat penting. Memang benar bahwa majunya kita, sejahteranya kehidupan kita ditentukan oleh tingkat kerajinan kita dalam bekerja. Memang benar, suksesnya kita di sekolah, di kampus ditentukan oleh giatnya kita belajar. Benar itu, tidak terbantahkan. Tetapi ada variabel yang di luar diri kita yang mempengaruhi. Andai kata variabel tersebut support terhadap kita, kegiatan kita, maka capaian-capaian yang akan kita terima jauh lebih besar dari ikhtiar yang kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, pemerintah itu yang terpilih diberi hak, diberi kewenangan untuk mengatur anggaran. Anggaran ya, ada penerimaan yang dihimpun dari pajak, PNBP, dan lain sebagainya. Lalu kemana uang tersebut dibelanjakan? Tiap tahun, namanya APBN. APBN ini dihitung oleh pemerintah, potensi penerimaan, lalu pengeluarannya kemana. Kalau ada defisit, ada batas tertentu yang diizinkan, pemerintah boleh meminjam, berhutang kepada pihak ketiga. Alokasi dari belanja ini itu sangat mempengaruhi kemajuan kita. Sebagai contoh misalnya, kita petani, salah satu komponen dalam pertanian yang amat sangat penting adalah pupuk. Ketersediaan pupuk, harga pupuk, itu dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dalam mengetok palu anggaran pendapatan belanja negara. Seberapa besar dari uang yang terhimpun, terkumpulkan, akan digunakan untuk mensubsidi pupuk, untuk menjamin ketersediaan pupuk murah di petani-petani yang ada di pedesaan. Sebagai nelayan tentu, bagian dari ongkos melaut yang besar adalah minyak atau bahan bakar. Jadi, apa yang diputuskan oleh Presiden dengan DPR di parlemen sana mengenai APBN, kemana alokasi, atau adakah alokasi yang dikeluarkan untuk mensubsidi BBM, terutama BBM yang dipakai oleh nelayan, itu juga akan menentukan kemakmuran nelayan. Rajin melaut, tetapi ongkos untuk melaut tinggi, tentu kerajinan tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan. Tapi masyarakat rajin bekerja, bertani, bercocok tanam, harga pupuk mahal tentu, bertani, bercocok tanam, itu tidak memberikan, katakanlah, percepatan kemakmuran kepada para petani. Apalagi belakangan ini kita lihat ada penurunan signifikan dari kaum petani kita, anak muda jarang atau enggan masuk ke sektor pertanian, sementara para petani yang masih aktif adalah mereka-mereka yang sudah senior, yang sudah berumur. Jadi ini adalah ancaman besar terhadap sustainability, supply dari kebutuhan pokok kita jika anak-anak muda tidak masuk di sektor pertanian. Jadi teman-teman, kehadiran pemimpin yang memperhatikan sektor pertanian itu akan kembali membuat anak muda mau untuk menjadi petani. Kalau bertani memberikan penghasilan yang layak, penghasilan yang memadai, penghasilan yang memberi harapan untuk kesejahteraan mereka baik sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, sebegitu pentingnya peran dari penguasa, peran dari pemimpin, baik di level eksekutif dan legislatif. Karena dari sisi budgeting, mereka inilah yang akan menentukan hitam putihnya kemana uang yang merupakan hak kita semua
dibelanjakan. Begitu juga dengan sekolah. Kita rajin, anak-anak kita, tetapi biaya kuliah tinggi, tentu anak-anak kita tidak bisa kuliah. Harga buku mahal, tentu anak-anak kita, atau kita tidak mampu membelikan buku untuk anak-anak kita. Dan biaya kuliah, harga buku, itu ditentukan oleh pemimpin kita, yaitu presiden dan anggota parlemen. Karena mereka lah yang membahas kemana uang yang mereka kumpulkan itu dialokasikan. Jadi sekali lagi teman-teman, fungsi dari pemilu itu sangat penting terhadap kehidupan kita. Sekali lagi, memang benar, maju mundurnya kita ditentukan oleh tingkat giatnya kita bekerja. Pintar tidaknya kita ditentukan oleh giatnya kita belajar. Itu benar, tapi itu variabel yang ada dalam kendali kita. Ada variabel lain yang akan membuat majunya kita itu lebih cepat, yaitu apa? Variabel yang adanya di tangan penguasa dan DPR. Jika kita memilih presiden yang tepat, anggota parlemen yang tepat, maka anggaran akan dialokasikan, katakanlah misalnya untuk pengadaan pupuk yang murah, untuk bahan bakar nelayan, untuk uang sekolah, buku, dan segala macam. Sekali lagi teman-teman, pemilu itu penting bagi kita, jangan lagi apolitis, mari kita berpartisipasi aktif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal siapa yang harus kita pilih. Ya, ada dua kontestasi, satu pilpres, satu lagi pileg. Untuk pilpres, hanya ada 3 pasangan calon, dan mari secara objektif kita menilai. Dan bagi Bang Kicca, sudah bulat pilihan kepada Anies Baswedan. Kenapa? Karena ini alasannya. Nomor 1, di antara banyak calon yang tidak terikat dengan partai politik adalah Anies Baswedan. Jadi Anies ini adalah calon non-parpol. Dan Anies hadir sebagai salah seorang calon presiden di kontestasi saat ini. Menurut Bang Kicca ini adalah permintaan sejarah. Sedangkan Prabowo hadir dan berpasangan dengan anak Pak Jokowi, Gibran, adalah kecelakaan sejarah. Ya, kenapa Bang Kicca nyatakan kecelakaan? Coba kita lihat ke belakang. Pak Prabowo itu ini adalah kali keempat beliau berkontestasi. Yang pertama adalah sebagai wakilnya Ibu Megawati. Tetapi dalam Pilpres sebagai calon presiden ini adalah kali ketiga. Mari kita lihat. Di tahun 2014, Pak Prabowo menjadi kompetitor Pak Jokowi. Saat itu Bang Kicca pilih Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Bukan sekedar pilih, Bang Kicca ikut jadi relawan. Lalu di 2019, Bang Kicca pilih Pak Prabowo dan ikut melahirkan sebuah relawan yang bernama Sahabat Indonesia Baru. Kenapa pilih Pak Prabowo? Karena Bang Kicca menganalogikan waktu 2014, Bang Kicca makan buah yang namanya Jokowi. Ternyata rasanya kecut. Nah, lalu di 2019 tersedia 2 buah. Ini analogi teman-teman. Ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena yang satu Bang Kicca rasa kecut, tentu pilihan waras adalah mencoba yang belum pernah dicoba. Bang Kicca pilih Pak Prabowo. Dan ternyata yang menang adalah Pak Jokowi. Nah, sebagai seorang Demokrat sejati, Bang Kicca ya support Pak Jokowi. Dialah presiden kita. Meskinya Pak Prabowo tetap berada di luar, konsisten mengkritisi, tetapi yang terjadi adalah Pak Prabowo bergabung. Mari kita lihat kemungkinan skenario-skenario. Kalau Pak Prabowo tidak bergabung dengan Pak Jokowi, dia tetap stay di luar, menjadi oposisi, maka saat ini yang terjadi adalah kemungkinan besarnya Pak Prabowo akan berpasangan dengan Pak Anies. Pak Anies yang jadi wakil presidennya. Mungkin inilah pasangan yang paling ideal dalam konteks zaman saat ini. Tetapi barangkali ada yang membuat sejarah harus dirubah, tentu mereka-mereka yang berada di belakang sana. Jadi katakanlah kemungkinan berpasangannya Pak Prabowo dengan Pak Anies di saat ini itu dibatalkan dengan menarik Pak Prabowo menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Jadi munculnya Anies sebagai calon presiden itu adalah permintaan sejarah, permintaan zaman. Dan teman-teman, Bang Kicca ingin menyatakan apa yang menjadi alasan memilih Pak Anies. Satu, yang tadi itu, beliau tidak terikat dengan satu parpol pun. Beliau adalah tokoh independen dan diminta oleh partai politik. Lalu yang kedua, satu-satunya calon presiden yang filtering, yang seleksi atau acuan yang digunakan beliau untuk mengambil keputusan dan dinyatakan terhadap kita semua adalah Pak Anies.
Sementara calon lainnya, Bang Ica tidak melihat apa yang menjadi filter dasar beliau untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, satu-satunya calon presiden yang kemana tempat siapapun yang undang, dia datang, dia bercerita, dia berdialog, dan kita bisa menguras isi kepalanya. Dan kita bisa mengkritisinya, kita bisa menanyakan apapun hal kepada beliau, dan itu adalah sebuah kemewahan yang kita tidak dapatkan di calon-calon lainnya. Bahkan ada calon yang jangankan datang, terpaksa datang pun, dia meminta kepada penyelenggara untuk tidak disiarkan secara langsung. Artinya apa? Dia sendiri meragukan kemampuan dirinya, tidak mau disiarkan secara langsung. Apakah kita mau pemimpin yang dia sendiri meragukan kapasitas dirinya? Terlalu berisiko, negeri sebesar ini kita serahkan kepada orang seperti itu. Ada lagi yang dikatakanlah di gelanggang, dia terkapar, tetapi di luar gelanggang, di kandangnya sendiri, dia sangar. Lapangan, di tanah lapang, di tengah-tengah masyarakat, dia sangar. Mengumbar emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut calon pemimpin. Dari mulut orang biasa saja, kalimat itu tidak pantas. Apakah kita mau berspekulasi, menyerahkan negeri ini kepada orang yang emosinya tidak terkendali, kepada orang yang secara etis sungguh-sungguh tidak bisa diterima, didukung orang, disupport orang dengan segala macam katakanlah pengorbanan, lalu dengan enteng melenggang meninggalkan pendukungnya, melupakan bahwa dia pernah menyatakan akan timbul tenggelam bersama pendukung. Apakah kita mau dipimpin oleh orang yang dengan gampang melupakan janji-janjinya? Bagi Bang Ica tidak. Karena itu bukan masalah kecil, itu masalah besar. Jadi teman-teman, terakhir Bang Ica ingin menyatakan bahwa yang membuat rusak negeri ini adalah karena kita tidak lagi menjunjung tinggi etik. Etik kita simpan di bilik-bilik, tidak lagi menjadi panduan kita dalam berbuat, dalam melakukan aktivitas. Apa itu etik? Ya, sesuatu yang seharusnya hadir di hati kita, menjadi alarm. Apakah ini patut atau tidak patut? Apakah ini pantas atau tidak pantas? Apakah ini boleh atau tidak boleh? Etik jauh lebih luas daripada sekedar hukum. Hukum hanya bicara ini melanggar, ini tidak melanggar. Tetapi etik panduannya jauh lebih luas. Orang tidak malu lagi berbohong. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Pagi ngomong tempe, sore ngomong tahu. Dan itu tidak malu, itu etik. Orang tidak segan lagi berjanji, dan janji itu dia cederai, dia merasa tidak berdosa, tidak bersalah, enteng-enteng saja. Orang tidak segan lagi mengumbar kata-kata kotor di luar, di depan masyarakat. Padahal seharusnya itu bagian dari cara dia untuk melampiaskan dendam, kesal, karena kalah dalam satu, katakanlah perdebatan. Itu etik. Jadi teman-teman, mari ke depan kita kembali gelorakan hidup dengan menjunjung tinggi etik, dan pemimpin yang beretika, yang menjunjung tinggi etik, insya Allah mampu membawa kita menjadi negara yang benar-benar mensejahterakan warganya. Mari kita sambut pemilu 2024 di 14 Februari, pilih calon eksekutif, presidennya adalah paslon nomor 01, dan soal legislatif ini emang agak ruwet, mumet, ada banyak partai, ada banyak calon yang kita nggak tahu. Tapi Bang Ica seleksinya adalah partai yang konsisten berada di luar, dan itu adalah PKS. Bang Ica akan memilih anggota legislatif dari PKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.